Pagi Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir untuk Anda menemani hari pertama ke kantor, hari pertama ke sekolah. Betul Semangat sekali. Semuanya kali ini Valerie Budianto. Dan saya Jose Niko, pemirsa tentunya meski sudah kembali beraktivitas, kami tetap memastikan Anda tetap terinformasi pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Yang kita awali dengan hot topic, di mana hot topic yang pertama nih pemirsa, kebakaran hebat meluluh lantakan pabrik plastik di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Kita lihat visual pemirsa. Kebakaran memporak-porandakan dua bangunan besar pabrik yang memproduksi barang berbahan plastik. Kobaran api yang besar disertai dengan ledakan di beberapa lokasi bangunan pabrik membuat panik warga di sekitar pabrik, mengingat lokasi pabrik yang sangat dekat dengan pemukiman warga. Kebakaran ini dilaporkan terjadi sejak sore hingga malam hari di pukul 15.30 hingga 22.10 waktu Indonesia Barat. Jadi pemirsa, titik api muncul di lantai 2 gedung utama pabrik. Dan ketika kebakaran terjadi, pegawai yang masuk berusaha untuk menyelamatkan diri. Begitu besarnya kobaran api membuat 15 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menuju ke titik lokasi sejak petang kemarin. Selain itu juga ada 50 personil damkar yang diterjunkan ke lokasi dibantu dengan relawan, TNI, serta aparat kepolisian dan BRIMOB. Seluruhnya memang dikerahkan untuk bisa mempercepat proses pemadaman. Ada pernyataan dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, disebutkan bahwa proses pemadaman berlangsung cukup lama karena besarnya skala kebakaran serta material plastik yang mudah terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dan juga luka dalam kebakaran ini. Yang masih diselidiki adalah apa penyebab pasti kebakaran, karena fokus dari petugas adalah menunggu api padam baru akan dimulai proses penyelidikan. Masih belum dapat dikuasain, sedang berusaha melakukan isolasi. Dan kita beralih ke hot topic lainnya pemirsa yang masih juga menjadi perbincangan masyarakat, di mana Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum terkait kasus videografer Amsal Sitepu pada Senin hari ini. RDPU digelar untuk menyikapi banyaknya desakan masyarakat yang menganggap kasus tersebut diwarnai ketidakadilan. Jadi sebagai informasi ya pemirsa, bahwa Amsal Sitepu ini merupakan videografer yang dituduh melakukan penggelembungan anggaran atau markup atas jasa pembuatan video promosi sejumlah desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Padahal pemirsa, seperti yang kita ketahui juga ya, bahwa kerja-kerja videografer termasuk kerja sektor kreatif yang penentuan harga jasanya memang tidak memiliki standar tertentu. Ada pertimbangan proses kreatif, ada pertimbangan logistik yang digunakan, ide dan eksekusi, karena ini merupakan sektor jasa begitu ya. Dan Komisi 3 mengingatkan kepada penegak hukum bahwa semangat KUHP dan KUHAP yang baru ini, bagaimana proses hukum menghasilkan keadilan substansif, bukan sekedar keadilan formalistik belaka. Dan di sisi lain, prioritas pemberantasan korupsi seharusnya memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus-kasus yang lebih kakap. Dan untuk selengkapnya kita simak pernyataan daripada Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum RDPU terkait kasus videografer Amsal Sitepu besok Senin 30 Maret 2026 jam 9 pagi. RDPU ini digelar untuk menyikapi banyaknya desakan masyarakat yang menganggap kasus tersebut diwarnai ketidakadilan. Amsal Sitepu yang merupakan videografer dituduh melakukan penggelembungan anggaran atau markup atas jasa pembuatan video promosi sejumlah desa. Nah pemirsa, jadi sebagai informasi ya, pada tahun 2020 hingga tahun 2022 saat pandemi COVID-19, Amsal ini mendapatkan proyek membuat video profil di 20 desa di Kabupaten Karo dengan biaya 30 juta rupiah per video. Dan seluruh pekerjaan beres dan semua desa juga puas dengan hasil karya Amsal di Valerie dan juga pemirsa. Ya, ini juga sudah dinyatakan ya lewat akun Instagram pribadinya. Amsal ini membagikan cuplikan salah satu profil desa yang dibuatnya. Nah, di akhir 2025 lalu Amsal dijadikan tersangka korupsi. Kalau pernyataan dari Inspektorat dan Ahli IT Kabupaten Karo, hasil kerja Amsal tidak layak dibayar atau dienolkan rupiah, baik itu ide, clip on, cutting, editing, hingga proses dubbing. Padahal di balik semua pekerjaan itu ada orang yang bekerja, dan yang namanya orang bekerja kan harus dibayar ya. Betul. Ini tentu juga yang menjadi sorotan adalah pasal yang diterapkan Jose. Betul. Ada pasal 3, pasal 18 unsur korupsi jabatan. Gimana caranya ini videografer kok jadi korupsi jabatan? Tapi sama-sama kita lihat dulu pernyataan berikut ini.
Nah, sebenarnya kalau kita melihat juga ya, Valerie dan pemirsa, ini videonya bagus ya. Coba kita lihat sebentar. Tibal luka kami gara-gara dalang sinawundai. Si garang-garang semalam, alam budaya nan subur di Katulistiwa. Desa Sigarang-Garang adalah sebuah desa dengan nilai-nilai budaya yang kental dan memiliki keindahan-keindahan alam. Terletak di Kecamatan Amanteran, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dengan titik koordinat 2 derajat. Nah, kalau kita lihat videonya Valerie dan juga pemirsa ya, tadi dikatakan bahwa ada persepsi yang mengatakan dari yang memperkerjakan ya Amsal bahwa itu video tidak layak. Dan di sisi lain kan kalau kita lihat perencanaan penganggaran kan semua juga ada cap-nya masing-masing dari postur-postur anggaran pemerintah daerah. Dan dari proposalnya memang sudah disepakati untuk anggaran demikian gitu. Betul. Dan yang namanya kita bekerja kan harus dibayar. Jadi memang nggak bisa sih. Tapi kita sama-sama lihat ya bagaimana nanti RDPU-nya akan ada Kajari dari Karo juga yang akan langsung memberikan pernyataan. Kita lihat apa klarifikasinya. Nah, kita beralih ke hot topic yang ketiga pemirsa. Ada seorang karyawan ayam geprek yang ditemukan tewas terbungkus kain dan juga plastik di dalam kios. Jadi informasi pemirsa, kejadian ini di perumahan Mega Regency Desa Sukaragam, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga sekitar nih pada Minggu dini hari menyatakan korban ditemukan oleh bos atau pemilik gerai ayam geprek tersebut dalam kondisi sudah tewas. Korban ditemukan dalam kondisi terbungkus kain dan plastik dan diduga korban pembunuhan. Ini merupakan sebuah bentuk aksi pembunuhan begitu ya. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi ini langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan olah TKP serta meminta keterangan sejumlah saksi. Dan kondisinya saat ini jasad korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan kabar terbarunya pemirsa, polisi menangkap 2 terduga pelaku yang masih dalam penyelidikan. Dan untuk lebih lengkapnya kita simak pernyataan daripada kesaksian warga setempat berikut ini. Malam takbir. Setelah itu Pak, saya nggak ketemu lagi. Weekend saya pulang kampung. punya sama siapa Pak? Sama yang punya. Yang punya. Yang punya pada ke pulang kampung, datang. Mungkin dia buka, mau usaha, mau jualan. Berapa orang sih Pak kalau karyawan sama bos? Ya gitu, sama lingkungan masih sekitar juga enggak. Biasa-biasa. Kalau ini usaha apa sih Pak? Apa nih? Yang ditemuin chicken. Tapi tiap hari buka. Buka tiap hari. Cuman kemarin buka terakhir pulang kampung terakhir itu malam Kamis. Tapi Bapak masih ketemu malam takbiran ya? Nah, masih ketemu untuk takbiran. Malah Jumatan juga ketemu. Kita beralih ke hot topic yang keempat pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto disambut hangat diaspora Indonesia saat tiba di Tokyo, Jepang dalam kunjungan ke luar negeri. Jadi pemirsa, inilah momen Presiden Prabowo Subianto tiba di hotel tempatnya bermalam di Tokyo, Jepang pada Minggu malam waktu setempat. Kedatangan Presiden Prabowo langsung disambut dengan antusias oleh puluhan diaspora Indonesia yang telah menunggu. Ada juga sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang turut menyambut dan juga mendampingi Prabowo selama kunjungan kenegaraannya ke Jepang bersama dengan para diaspora dari berbagai latar belakang profesi dan juga pendidikan. Jadi mereka ini menyampaikan harapannya bahwa dari kunjungan Prabowo ini bisa memberikan dampak yang positif bagi mereka yang tinggal merantau jauh dari Indonesia. Dalam rangkaian kenegaraan ini, Presiden Prabowo juga akan memenuhi undangan dari Kaisar Naruhito serta Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Tentu kita akan sama-sama lihat ya Jose, bagaimana hasil pertemuannya karena ini kan undangan kenegaraan. Kira-kira apa nih yang akan disampaikan, kerjasama apa yang akan berhasil disepakati, hubungan bilateral apa yang akan diperkuat. Betul. Nah, biasanya kalau kita melihat kunjungan ke luar negeri Presiden itu hadiah ke rumahnya tuh banyak. Iya, oleh-olehnya nih kita tunggu. Betul. Dan pemirsa, kita beralih ke hot topic lainnya. Jadi ada 3 agenda utama dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Jepang. Di antaranya adalah bertemu Kaisar Jepang, Perdana Menteri, hingga perusahaan besar asal Jepang. Dan informasi selengkapnya kita simak jurnalis Metro TV Sheha Al-Hadar dari Tokyo, Jepang berikut ini. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan perdananya ke Jepang, tepatnya di Tokyo, Jepang, di mana hari ini Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertemu dengan Kaisar Jepang untuk melakukan pertemuan bilateral dan juga membahas sejumlah kerjasama antara kedua negara. Nanti akan dimulai sekitar pukul 11 waktu Jepang atau sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, di mana akan ada beberapa sektor yang tentunya akan dibahas antar kedua negara. Salah satu yang paling penting adalah sektor energi maupun juga sektor pariwisata dan juga kerjasama di bidang keamanan antara Indonesia dan juga Jepang. Apalagi kita mengingat bahwa Jepang ini merupakan salah satu investor yang
besar di Indonesia, walaupun memang bukan nomor satu, namun angka investasi dari Jepang setiap tahunnya ini selalu konsisten dan besar. Kalau di tahun 2025 saja angka investasi Jepang ke Indonesia ini mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dan kalau dihitung selama 68 tahun hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang ini artinya sudah ratusan miliar US dollar. Dan tentunya ini akan terus dilanjutkan, apalagi saat ini Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Kaisar Jepang tentunya untuk memastikan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Jepang ini terus berlangsung dengan lancar dan saling menguntungkan antara kedua negara. Nah, bukan hanya pertemuan dengan Kaisar Jepang, namun nanti sore setelah bertemu dengan Kaisar Jepang, Presiden Prabowo Subianto ini juga akan bertemu dengan sejumlah perusahaan besar asal Jepang, di mana ini menjadi salah satu agenda yang paling sering dilakukan Presiden Prabowo Subianto ketika lawatannya ke luar negeri, yakni melakukan pertemuan dengan perusahaan-perusahaan besar, pengusaha-pengusaha besar yang berada di negara tersebut. Dan kali ini negara tersebut adalah Jepang, di mana Presiden Prabowo Subianto akan membawa delegasi dari Indonesia, yaitu perusahaan-perusahaan besar di Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar asal Jepang. Nanti tentunya akan dilangsungkan diskusi antara kedua belah pihak untuk membahas kerjasama masih sama sektornya kurang lebih di sekitar sektor energi, kemudian keamanan, kemudian pariwisata, tentunya sektor-sektor penting yang dapat menghasilkan investasi besar di Indonesia. Nah, kemudian setelah dari pertemuan hari ini akan berlanjut besok, di mana Presiden Prabowo Subianto juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang yang agenda utamanya adalah menandatangani MOU atau perjanjian kerjasama antar kedua negara. Ada dua jenis kerjasama yang akan ditandatangani. Yang pertama adalah government to government, totalnya ada 7, di mana ini sektor energi atau Kementerian ESDM ini mendapatkan porsi paling banyak, ada 3 MOU yang ditandatangani oleh Kementerian ESDM dan juga pemerintah Jepang. Kemudian nanti ada business to business atau perusahaan dengan perusahaan lainnya antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Jepang, masih sama sektornya di sekitar energi, kemudian pariwisata dan keamanan. Nah, tentunya ini menjadi kerjasama yang penting mengingat saat ini kondisi geopolitik juga masih dinamis, sehingga memang investasi besar dari negara lain masuk ke Indonesia ini dianggap sangat penting dan diharapkan dapat terus membantu Indonesia dalam waktu jangka panjang. Nah, nantinya kita akan melihat kira-kira apa saja sektor yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Jepang, kemudian berapa total investasi yang masuk dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto kali ini. Nah, nanti setelah dari Jepang, Presiden Prabowo Subianto akan dijadwalkan untuk ke Korea melanjutkan lawatannya dan juga tentunya melakukan pertemuan bilateral dengan pemerintah Korea. Dari Tokyo, Jepang, Syah Al-Hadar, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.